Baik. Saya ingin ke Mas Dandi. Mas Dandi, kalau di ilmu ekonomi kan ada istilah ceteris paribus katanya. Kalau kondisi tidak berubah. Nah, kalau kita lihat pemerintahan sekarang saja, itu kan awalnya menjanjikan ekonomi Indonesia tumbuh 7%, tapi di tengah jalan kena hantam COVID. Betul. Lalu kena hantam perang geopolitik global. Nah, kalau melihat nanti debat ini, apakah memang pada waktunya kalau salah satu akan menang pasti ada yang menang, itu akan bisa mengatakan kondisi tidak mendukung apa yang kami perjanjikan di dalam Pilpres ini. Bagaimana Mas Dandi? Iya, mungkin pastinya kita mungkin pemerintah Indonesia gitu ya pada nantinya hanya bisa memprediksi gitu ya. Kita mau tumbuh 7%, 6% itu untuk kita punya visi 2045. Cuman pasti implementasi di lapangan mungkin saja akan berbeda. Hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Jadi menurut saya yang nanti akan di debat itu yang mungkin menurut saya menarik itu adalah program-program yang inovatif gitu ya. Jadi bagaimana kemarin misalnya Presiden Jokowi dan juga jajarannya yang mungkin kurang berhasil gitu ya, ini bisa dijadikan satu PR yang akhirnya bisa punya program solutif gitu dan inovatif. Nah ini yang mungkin menurut saya yang akan bisa dijual gitu. Dan menurut saya nanti ke depannya itu kembali lagi masyarakat Indonesia akan menjawab gitu ya. Apakah memang program-program yang dijanjikan ini sejalan dengan apa yang diimplementasikan. Dari sekian topik atau subtopik malam ini Mas Dandi, itu kan ada banyak ya. Betul. Yang sebetulnya paling penting untuk kita ikuti itu yang mana? Karena ada sebuah jajak pendapat mengatakan ya Afi, bahwa rakyat katanya ingin sekali tahu soal ekonomi kerakyatan. Katanya. Tapi apa betul begitu? Saya kira semua topiknya penting gitu ya, karena memang ekonomi sangat prioritas, sangat luas. Yang prioritas. Kalau prioritas menurut saya ekonomi kerakyatan itu menurut saya adalah prioritas. Kedua kemungkinan masyarakat ingin tahu terkait dengan perpajakan, karena kita mempunyai beberapa masalah di sana, meningkatkan tax ratio kita juga ya. Terus yang ketiga mungkin yang menarik bagi anak-anak muda itu ekonomi digital. Ekonomi kita tunggu-tunggu ya, terobosan-terobosan apa saja yang akan diberikan gitu ya oleh ketiga pasangan cawapres ini gitu ya, dan apakah ini relatable dengan teman-teman yang muda dan juga yang generasi atau bisa kita bilang middle ya kelas menengah ini untuk melihat bahwa oh ya saya juga punya permasalahan tersebut dan ekonomi digital itu bisa memberikan solusi. Mungkin. Oke, baik. Tepuk tangan untuk dua panelis kita. Sekarang jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.